Nah, ini Bang Daniel gitu. Bang Daniel tadi udah taat sama Tuhan gitu. Setelah proses penantian yang panjang, yes, apa nih buat ketaatan gitu yang Tuhan kasih ke Bang Daniel gitu? Oke. Kalau yang paling update tuh ini ya. Oke, jadi waktu ketika gue memutuskan untuk full freelance di tahun ini, akhirnya ini ya. Waktu itu gue akhirnya Tuhan kasih hikmat lah. Akhirnya Tuhan tuh bilang, Nil, lu bikin kemah lah ibaratnya ya. Gue pakai bahasa kemah. Kan kayak perjalanan Abraham. Abraham kan ketika berjalan itu dia berkemah di titik-titik tertentu ya. Ya Tuhan bilang, lu berkemah deh di website ini. Websitenya ini tuh gue disclaimer ya, 99design.com. Jadi Tuhan kasih keberanian untuk akhirnya bikin akun di situ. Dulu tuh gue sebenarnya pernah denger ini sebenarnya, tapi nggak pernah ada kesan yang gimana ya. Tapi waktu itu Tuhan kuat banget bicara, buka akun di situ, terus coba lu tanding tuh di sebuah kontes desain logo. Ya akhirnya singkat cerita di Februari 2021 gue diterima di 99 Design ya. Itu puji Tuhan banget karena masuk di situ tuh sebenarnya rada lumayan karena dia harus menilai portfolio kita selama ini. Dan puji Tuhan ya, ternyata portfolio yang selama ini dikerjain itu ternyata memenuhi qualified lah dengan kualifikasi mereka. Akhirnya gue masuk di situ dengan title mid level designer, dan akhirnya waktu itu gue ada sebuah kontes desain logo. Waktu itu tuh sebenarnya antara percaya nggak percaya, tapi Tuhan suruh lu coba yang ini. Akhirnya gue itu 99 Design itu ini ya, full bahasa Inggris. Sebenarnya gue waktu itu benar-benar ngerasa, aduh bahasa Inggris gue kurang dan segala. Tapi bersyukurlah dengan teknologi ya, apalagi Google Translate ya. Karena di 99 Design itu nggak harus ngomong speak English kayak langsung gitu, tapi kita hanya memahami brief tulisan secara teks dan kita pahamin dan segala macam. Ya singkat cerita, Maret. Jadi cuman berselang 2 minggu dari gue bikin akun itu, gue menang lah kontes desain pertama. Nah itu tuh dan bayarannya itu benar-benar the highest selama gue freelancing dan kerja lah. Ya jadi kalau dibandingin sama yang dulu gue kerja, walaupun ini tuh benar-benar ini ibaratnya paling highest lah, karena satu logo tuh bisa dihargain segitu ya. Dan akhirnya ini ya waktu itu ya puji Tuhan ya, akhirnya gue tunjukin ke orang tua dan orang tua akhirnya mengerti lah. Oh gitu ya, bisa ya ngasilin uang dari freelancing di web gitu ya. Iya bisa apa? Oh gitu ya. Yaudah lanjut. Akhirnya ini ya, keraguan mengenai masa depan segala macam itu mulai ini perlahan-lahan sirna lah ibaratnya. Orang tua akhirnya malah jadi sekarang banyak dukung. Ketika gue di rumah, ayo kerja, gitulah ibaratnya. Tapi memang lucu ya, akhirnya gue singkat cerita tuh setelah menang itu, gue nggak pernah menang lagi, lama banget. Itu sumpah itu lama banget. Jadi Februari, Maret, April terus. Uangnya sih masih ada ya, kan penghasilan dolar tuh waktu itu, dolar pertama lah. Wah segala macem. Tapi kan lama-lama kan di terus berbulan-bulan kan ini juga tipis juga. Ya di situ akhirnya pernah ini Duh Tuhan gimana, ada satu titik fase di mana akhirnya ini sempat gue ini ya secara jujur akhirnya pernah ikut kontes, ikut aja. Jadi gue udah kayak yang penting gue dapat duit gitu ibaratnya gitulah. Ya, maksudnya supaya ini ya secara kebutuhan nih gue perlu nih gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan tegur di situ ya. Lu ngapain ibaratnya gitulah. Ibaratnya lu menang uang mau sampai beribu-ribu dolar, kalau itu bukan hasil arahan gua, itu memang berkenan buat gua. Itu pas Tuhan ngomong kayak gitu tuh, oh my god, iya bener juga ya. Masa
kan di Hosea tuh ini ya ditulis ya, aku lebih suka kepada orang yang mau mendengar, orang yang mau taat, bukan kepada korban persembahan. Maksudnya ya waktu itu kan gue pengen dapetin lagi price yang minimal yang menang kemarin, supaya ya gue ini ya, maksudnya untuk kebutuhan hidup sama ya Tuhan, gue pengen persembahin lah buat Tuhan kan ya, motivasinya inilah ya, rada kudus. Tapi di situ gue diajarin ya bahwa enggak, yang gue mau tuh lu ikutin seperti apa yang gue arahin. Ya akhirnya ya singkat cerita, ketika belajar itu ya gue cuman ini sering bertanya, ya tapi Tuhan kenapa lama amat ini, mana ditolak mulu lagi, karena ini ya kontes kayak gitu. Apalagi yang paling kesel tuh ya, kadang tuh udah bagus-bagus bikin desainnya, terus kalah cuman gara-gara nggak tahu, dia nggak ngerti ya, namanya desain tuh kan kadang ini ya apa ya, selera juga, kalah sama yang benar-benar aduh nggak masuk akal deh, kok senang sih yang kayak begitu gitu ya. Akhirnya ya itu ya fase-fase nggak gampang, maksudnya mempercayai Tuhan sih mempercayai Tuhan ya, tapi kan kalau ngelihat kayak gitu kayaknya gimana ini teh, gimana sih Tuhan kan gitu ya. Tapi ya akhirnya gue belajar bahwa iya benar, bukan persembahan, bukan kemenangan yang Tuhan cari sebenarnya, tapi yang Tuhan cari tuh lu mau ikutin gak arahan gue. Wah itu mah kayak digeplak lah gue sama Tuhan ya, ketika Tuhan ngomong kayak gitu. Dan akhirnya ya udah ya Tuhan, akhirnya gue lebih banyak, akhirnya di fase-fase di bulan-bulan itu akhirnya gue banyak ini ya, lebih banyak berdoa, berpuasa. Akhirnya Tuhan, sampai akhirnya maaf nih ya, ini kejadian sampai gini, Tuhan ini gue ngerti ini briefnya, Tuhan mau nggak, sampai kayak gitulah gue berdialog sama Tuhan. Kayak kalau Tuhan ini kasihlah damai sejahtera atau apa akhirnya ya. Tapi akhirnya gue ngerti ya, memang ada sebuah perbedaan ketika kita melangkah karena Tuhan suruh. Kalau yang gue rasain sih, kalau gue secara ketika ikutin freelance ini, ngerjain sesuatu yang mungkin capek ya, tapi nggak kesel gitu. Kalau semua karena hasil arahan Tuhan ya. Tapi kalau yang bukan karena hasil arahan Tuhan tuh udah capek, kayaknya capek banget. Rasanya tuh capek banget ya, capek banget. Aduh, terus kayak nggak puas gimana gitu. Wah, gue ada satu titik di mana Tuhan arahin ikut kontes ini. Kalah sih memang, jawabannya tuh kalah. Tapi ketika Tuhan yang arahin tuh beda ya. Ketika kalah pun gue jadi nggak ngerasa, oh ya Tuhan, kekalahan ini adalah didikan Tuhan. Jadi gue bisa menyimpulkan bukan kalah tuh karena Tuhan lagi ngerjain gue, bukan. Tapi karena Tuhan lagi ngedidik, lagi ini gue lah. Ya singkat cerita, ketika ikutin arahan-arahan Tuhan, memang nggak selalu menang ya. Tapi yang gue rasain tuh ada damai sejahtera ketika ngerjainnya. Jadi ketika ngerjain beres, capeknya puas ibaratnya. Dan akhirnya puji Tuhan ya, kemarin itu ada sebuah desain ilustrasi, kontes desain ilustrasi. Nah itu hasil arahan Tuhan juga ya, untuk coba apply di situ. Dan puji Tuhan menang bulan lalu ya, bulan lalu 3 minggu yang lalu lah kalau nggak salah ya, gue menang. Dan itu the highest dari yang sebelumnya. Jadi ibaratnya tuh kayak bulan-bulannya kan nggak dapat tuh. Tuh kayak nutupin tuh. Kayak ditutupin semua dengan kemenangan prize-nya ya. Dan gue ketika gue dapetin itu bener-bener ya, oh Tuhan thank you banget. Gue bener-bener ini ya, Tuhan penuh dengan air mata tuh, maksudnya Tuhan gue bersyukur karena gue menang bukan karena kekuatan gue sendiri, hikmat gue sendiri, tapi karena Tuhan yang arahin bener-bener gitu. Dan puas gitu ya, menangnya puas, prize juga puas dan segala macem. Dan ya ini ya ya bersyukur banget bisa mencapai itu ya. Cuman ya kalau hari-hari ini update-nya ya, Tuhan pengen ketika bagi gue itu adalah musim yang baru ya, dengan menang kemarin itu. Dan
ini apa? Oh ya sorry, gue baru ingat. Dan gue nggak nyangka banget. Nah, jadi di kontes itu gue ngalahin top level designer. Jadi di 99 Design itu ada top level designer. Jadi itu orang-orang yang emang luar biasa lah secara desain portfolio. Gue nggak nyangka gue bisa menang ngalahin orang-orang demikian. Itu bener-bener, Tuhan gue bisa ngalahin orang-orang kayak gini. Ya beratnya bukan ngalahin yang gimana ya, tapi menang secara kontes itu tuh, wow, bener-bener, ini kalau secara skill tuh kayaknya jauh langit dan bumi, tapi Tuhan nunjukin gitu, nih kita tuh menang bukan karena skill kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena ya kemenangan tuh ada di tangan gua, ibaratnya gitu, bukan karena apapun gitu. Ya singkat cerita, ya sekarang banyak lagi tanya-tanya Tuhan juga, Tuhan next stepnya apa? Ya terakhir sih yang gue dapetin, ini masih akan terus berlanjut nih kisahnya ya, kisah freelancing ini ya tapi memang kerinduan gue Will Flow to You Studio itu salah satunya adalah nanti bisa rekrut orang bisa belajar bareng dan bisa bagiin tentang kerajaan Allah di situ gitu ya. Jadi kerja bukan cuma kerja, tapi bisa bagian kerajaan Allah lah, firman Tuhan di situ. Dan ya terakhir gue dapetinnya, ayo rebut Hebron. Jadi statementnya itulah. Gue nggak tahu Hebronnya kayak gimana, tapi ya singkat cerita akan terus berlanjut lah kisah ini. Jadi ya seru sih, pokoknya taat sama Tuhan tuh pas like an adventure ya. Tapi yang jelas damai sejahtera itu sih yang paling penting di alam ini. Ketika kita taat berjalan dalam apa yang Tuhan suruh. Gitu. Oke. Ya sungguh memberkati ya tadi. Tuh aku nangkep nih Bang. Dan ketika Tuhan ngasih ladang ke kita gitu. Kalau ladang itu kita olah gitu dengan cara kita sendiri, yang nggak bakal jadi gitu, nggak bakal nggak bakal berbuah gitu ya. Tapi ketika kita ikuti arahnya Tuhan gitu, mau kemana gitu kan, nah kita tuh ngerti gitu, ya rupanya ini mau dibawa ke sini, aku mau diajarin ini, dan itu yang buat kita makin naik level gitu kan dalam Tuhan. Dan itu sih memang like adventure. Memang keren banget sih Tuhan itu, dia yang menghajar gitu kan, menegur anak-anaknya dikasihnya gitu kan. Makanya di Mazmur atau di Amsal ya gitu ada tertulis jangan kau marah kalau Tuhan itu menghajar engkau gitu, karena dia menghajar engkau seperti bapak kepada anak. Seorang bapak gitu. Kepada anaknya ya betul. Iya. Jadi kalau lagi dibentuk dihajar tuh lagi diverifikasi sama Tuhan, nih anak gua nih. Mantap. Iya benar. Jadi buat teman-teman gitu kan yang ngerasa kok aku ketika aku ngejar Tuhan kok makin banyak gitu ya cobaan gitu kan, kok makin banyak gitu kan tekanan gitu dari lingkungan dan segala macam gitu. Nah sebenarnya itu salah satu fase gitu ya untuk kita Tuhan memverifikasi kita gitu kan, apakah kita betul-betul anaknya atau enggak gitu. Dan juga itu sih harus terus bangun dasar keyakinan kalau Allah kita tuh adalah Allah yang merancangkan damai sejahtera dan sukacita kepada kita gitu ya. Gak pernah ya rancangan kecelakaan, gak pernah ketakutan gitu ya. Selalu penuh kasihnya gitu. Kasihnya memenuhi kita gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nih terpengaruh gitu ya sama tekanan-tekanan yang ditimbulkan gitu oleh lingkungan-lingkungan sekitar gitu. Nah, apalagi si iblis nih ya. Ya, pokoknya fokus terus kejar Tuhan gitu. Cari perkenanannya buat hidup teman-teman gitu ya. Biar hidup kita ini gak sia-sia gitu ya untuk ngerjain hal-hal dunia gitu. Tapi kita fokus ngejar apa yang menjadi tujuan dan fungsi kita gitu ya dari Bapak kita gitu. Oke nih Bang, apa nih pesannya buat pendengar gitu yang masih bingung gitu ke depannya mau ngapain gitu kan, yang IPK-nya kayaknya aduh ini mau kemana sih gitu, pengalamannya kayaknya gak ada nih gitu, atau yang sulit menemukan pekerjaan, atau yang udah dapat pekerjaan tapi ini kayaknya
aduh tertekan gitu atau nggak enak gitu kerja di sini terpaksa gitu. Gimana tuh Bang? Oke, ya. Ya gue singkat. Nih gue cerita dikit ya. Kalau ngomongin studi sebenarnya gue juga ini ya, melalui masa studi gue juga nggak terlalu fenomenal. Dulu tuh masuk IT itu sebenarnya kurang pemahaman, kurang pengertian. Jadi masuk aja gitu ya. Ya. Jadi gini, dulu tuh gue sebelum masuk kuliah itu sebenarnya gini, gue pengen jurusan yang desain gitulah ibaratnya. Karena kan gue dulu suka desain ya. Akhirnya inilah ambil informasi adalah sebuah jurusan di IT yang mirip yang desain juga, namanya itu interaktif multimedia gitu. Gue ambil itu akhirnya. Kenapa? Karena waktu mau ngambil, jadi dulu tuh baru ya di jurusan kayak gue itu, yang kalau desain itu namanya desain komunikasi visual. Nah harusnya tuh gue ngambil itu, tapi gue waktu itu nggak berani, ya dulu mah masih ini kali ya, masih nggak terlalu mengandalkan Tuhan. Jadi pertimbangan secara keuangan kayak gitu itu selalu membatasi gue. Jadi dulu kan ini ya, desain komunikasi visual di Bina Nusantara atau Binus University itu memang harus punya kamera, terus laptopnya harus bagus segala macam ya. Memang itu tuntutan untuk desain komunikasi visual begitu. Nah gue tuh nggak ambil itu cuma karena jiper dengan tools yang harus dipakai. Akhirnya ya singkat cerita, akhirnya gue lebih pilih untuk ke jalan lain. Dan ketika gue jalanin di IT itu, Masya Allah, ternyata gue salah jurusan. Itu tuh jadi gak nyambung banget. Bahkan ketika gue masuk interaktif multimedianya itu jadi game developer. Jadi gak nyambung banget. Bener-bener wah kacau ini mah. Udah jadi wah udahlah. Gue bener-bener waktu itu aduh Tuhan, ini gimana, mau keluar, mau quit dari kuliah, tapi udah 6 semester, jadi udah semester 6 segala macem. Oh itu kayaknya wah, ditambah ini ya motivasi gue juga udah nggak beres lah ibaratnya, karena udah salah jurusan, nilai IPK gue juga udah turun meluncur dengan luar biasanya. Gue nggak sampai 3, bayangin. Jadi benar-benar parah deh. Karena memang ini yang ngerasa gila gue salah jurusan, gue salah jurusan gitu tuh. Di pikiran gue tuh aduh salah jurusan, gue salah. Tapi akhirnya ini ya, Tuhan bukain bahwa masa depan lo tuh bukan ditentuin dari education background lu. Ibaratnya gitulah. Oh iya ya Tuhan. Akhirnya di satu titik itu akhirnya gue ini. Dulu tuh gue sampai ini ya, telat 2 tahun. Harusnya tuh gue lulus 2013, tapi jadi mundur 2015 karena memang ada satu mata kuliah yang Masya Allah dah itu gue benar-benar nggak bisa. Wah, benar-benar nggak bisa gue itu. Dan ya akhirnya singkat cerita Tuhan tolong. Ada sebuah dosen tuh yang dia ngehargain. Jadi kan dulu ini ya sistemnya itu gini, lu mau tugasnya bagus, kalau ujiannya jelek tuh jelek. Gitulah. Nah tapi akhirnya gue dapetin ini sebuah dosen yang akhirnya itu dia ngehargain lah ibaratnya. Lu wah ini anak rajin nih segala macem ya. Akhirnya singkat cerita gue lulus dan akhirnya bisa wisuda. Bayangin 2 tahun ngulang itu mata kuliah itu doang, karena memang selalu gue gagal di bagian ujiannya. Jadi ujiannya tuh gue nggak bisa deh. Aneh itu 2 tahun nggak bisa, gue bingung juga ya. Ya, tapi akhirnya ya Tuhan tolong gitu ya. Ketika Tuhan tolong tuh gue inget banget ketika gue mulai berpikir bahwa Tuhan gue gak salah jurusan. Tuhan gue tahu ada maksud Tuhan nih kenapa gue di IT. Gue tahu nih ada maksud Tuhan kenapa gue ada di titik ini. Jadi mulai tuh ada kemenangan dalam diri gue pribadi ketika gua mengucap syukur sebenarnya dengan keadaan yang gua alamin hari ini ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang ngerasa mungkin salah jurusan atau apa, datang sama Tuhan.
bawa ya, benar-benar ayo. Pasti ada sebuah alasan kenapa Tuhan bawa kita ke titik sekarang. Ini gue ini ya, gue ambil satu statement siapa ya, gue lupa. Ada satu pembicara lah waktu itu bilang, orang sukses itu bukan orang yang pencapaiannya hebat, tapi orang sukses itu adalah orang yang bisa memahami titik-titik dalam kehidupannya. Jadi dia titik-titik dalam kehidupannya tuh dia bisa simpulin di apa tuh, disambung-sambungin, dan akhirnya oh ya Tuhan, gua ini. Di singkat cerita akhirnya gua ngalamin breakthrough lah di situ. Wah Tuhan, ya gua tahu ada maksud Tuhan kenapa gua ada di IT. Nah, buat teman-teman yang salah jurusan atau apapun harus punya keyakinan itu. Itu dulu. Kalau teman-teman punya keyakinan itu, kalian nggak akan berputar-putar di masalah yang itu aja gitu. Akhirnya baru tuh gue di situ baru tuh kepikiran, iya ya, gue lulus aja. Gue udah lulus, nanti gue lanjut aja. Yang tadi tuh yang gue cerita, gue akhirnya lanjutin ini kan, sekolah desain singkat. Ternyata ya nggak berakhir juga karena gue salah jurusan, gue ini segala macem gitu ya. Jadi menurut gue pesannya buat teman-teman, dapetin dulu maksud Tuhan dari titik dimana lu ada hari ini. Belajar untuk terima, belajar untuk bersyukur, belajar untuk setuju ya dengan apa yang Tuhan udah luaskan terjadi dulu dalam hidup kita. Baru ketika dari situ, ya kalau kata Mazmur tuh, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku ya. Ya begitulah. Jadi intinya memang ada terang ketika kita mulai bersyukur dengan keadaan kita hari ini. Dan ketika kita bersyukur dengan keadaan hari ini, ya Tuhan juga yang akan menerangi ke depannya ini kita mau ngapain. Jadi ibarat gue pakai bahasanya, berdamai dulu dengan diri kita sendiri, maka Tuhan akan buka jalan. Dan cara Tuhan membuka jalan tuh ya itu ya luar biasa. Pasti nggak akan bisa kita pikirkan lah gitu ya. Maksudnya lebih dari apa yang kita pikirkan, maksudnya lebih dari apa yang kita harapkan gitu ya. Nah dari situ barulah mulai belajar taat untuk melangkah ya. Karena Tuhan berfirman kalau kita nggak pernah melangkah ya nggak ada yang jadi. Ya nggak? Bener nggak? Iya bener. Melangkah. Jadi tapi intinya yang terutama adalah kalau teman-teman ngerasa bingung atau apapun, belajar untuk Tuhan, terimalah kasih untuk kenapa gue ada di hari ini. Di titik ini tuh thank you Tuhan. Dan dari situlah Tuhan akan menerangi jalan dan langkah-langkah kita. Kejawab kayak sih? Atau ada yang kurang? Kejawab udah ya? Kejawab. Ya jadi ya, kalau pengalaman gue gitu. Benar-benar harus gini ya Bang, kita harus tahu gitu ya maksud Tuhan, kenapa kita berada di titik yang sekarang ini gitu. Nah apa yang betul. Mungkin ada yang belum beres gitu ya dari diri kita dengan Tuhan gitu ya. Nah perlu untuk pemberesan gitu ya, perlu kita datang ke Tuhan, nanya nih, Tuhan ini gimana, saya mau ngapain, saya harus kemana gitu. Karena memang kita harus nyingkirin tuh ego kita ya, yang kita melihat orang lain, oh kerjaannya ini kayaknya banyak lebih dari kita. Ya lebih dari kita, ini kayak kerjaannya banyak duitnya gitu. Terus kita nggak mau ngambil nih yang gajinya ya biasa-biasa aja. Padahal mungkin Tuhan memproses kita di tempat yang gaji kecil itu gitu. Tapi gitu loh, balik lagi gitu ya, kita ya pokoknya berdamai dulu lah dengan diri kita sendiri gitu ya. Mulai cari firman gitu, karena firman itulah yang menjadi terang bagi hidup kita gitu ya. Jadi pelita kita gitu ya, untuk menuntun kita gitu. Mau kemana kita. Akhirnya muncullah sebuah kerinduan, Tuhan gue pengen dong nulis lagu yang memberikan pesan tentang rumah rohani. Itu benar-benar jadi kerinduan gue waktu itu. Tuhan, gue mau hidup lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, karena gue nih rumahnya Tuhan. Jangan sampai Tuhan tuh tinggal Yesus dalam hati gue nih,
tinggal tapi nggak betah karena kehidupannya amburadul gitu kan.